tadi. Gitu diskusi. Ini ketika aku yang bertanya ke kau, kalau memang kalian mengikuti apa yang diajarkan Yesus, Ki, kapan Yesus ngajarin kau makan babi? Malah balik bertanya, mana dalil sunat? Kalau nggak mampu lagi bilang, biar ku jawab semua pertanyaanmu. Nggak mampu aku Bang Faruk untuk menjawab pertanyaanmu. Dalil tadi itu dia tidak bisa kutemukan. Aku bertanya ya, oke silahkan gitu loh. Terus kau mengatakan tentang perkawinan di surga, kau berikan di video itu tadi. Nggak bisa itu jadi dalil, Dinda. Kenapa nggak bisa jadi dalil? Apa yang dikatakan Uwa itu tanpa dalil. Nggak ada dalilnya dia mengatakan di dalam Al-Quran surah ini tugas seorang muslim memecahkan perawan. Nggak ada. Gak ada dalil. Tapi di surga keangan-angan kalian nanti kau dikawinkan sama domba ada nih. Pakai dalil, nggak pakai video-video kayak gini. Wahyu 19 nomor 7. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Rasanya itu sungguh sangat sakit minta ampun. Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Yang menusuk kamu itu Bani Israel yang besarnya segini, yang besar Ki, kau menolak perempuan, tapi kau menerima ya anak domba dari Bani Israel yang ukurannya segini, Ki. Ada apa denganmu, Ki? Ada apa denganmu? Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Yohanes 1 nomor 36. Siapa anak domba Yesus? Pengantinnya siapa? Kristen. Lukas 2 nomor 21. Yesus itu laki-laki karena dikerat kulit katanya pada usia hari ke-8. Yesus laki-laki dalam rupa domba. Oke, laki-laki. Yang jadi pertanyaan, apamu besok yang dihantam, Ki? Apamu yang dihantam, Ki? Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Ini fix, ada datanya gitu loh. Tapi ceramah dari Ustadz itu nggak ada datanya. Terimalah kenyataannya, Ki. Kelak kau. Makanya aku bilang surga kau tuh dongeng. Akan dikawinkan kau sama anak domba. Anak domba itu Bani Israel. Menyenyeh belakang kau, Dinda, menyenyeh. Berdarah-darah belakang kau. Supaya anak domba itu tidak kecewa, kan ngadu dia, nanya sama bom dia, nanya sama pendetanya. Tengok kemari, Dinda, ya. Tengok kemari, Dinda. Abangmu ini sudah memberikan jawabannya kepada Bu Dinda, ya. Adapun pertanyaan yang mau sampaikan tadi, ya, sudah saya jawab semua. Cuman sampai detik ini, teman-teman, setelah match kelima tak ke match ke-500 ini, pertanyaan kita belum dijawab sama si Oki. Semua pertanyaannya sudah kita jawab. Apa pertanyaannya itu? Oki, Dinda, ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Jujurlah, Dinda. Ajaran Kristen bersumber dari siapa? Tunjukkan dalil dan datanya. Jedel kok. Selamat datang di kebenaran. Oke, sebentar ya guys ya. Sebentar teman-teman. Oke, silakan diterima Faruk Senipar. Oke, video itu tidak ada datanya. Yang sering bawa video siapa? Oke, ketika Faruk mengatakan teman-teman, pernikahan anak domba itu adalah dalam arti yang sebenarnya, mohon maaf, Faruk sedang tersesat. Pernikahan anak domba di situ adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, bukan yang sebenar-benarnya seperti yang kau bayangkan. Tapi nggak masalah Faruk, nggak masalah. Bang Oki itu akan menjawab setiap pertanyaan Faruk dan saya akan membalikan kepada dirimu sendiri, Faruk Senipar. Ketika kau mengatakan pernikahan anak domba, mari kita tunjukkan data dan dalilnya. Ya, hadis Tirmizi 1375.
telah menceritakan dengan sebentar ya. Abu Rujai dari Ibnu bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman berzina atasnya. Tirmizi 1375. Langsung sini Faruk, langsung kena lagi aku sama Oki. Langsung kena lagi Faruk. Jawab jawab pertanyaan Bang Oki. Kenapa tidak dikenakan hukum jinah ketika menggauli binatang? Faruk Sianipar. Ya. Terus ketika kau bangga kali dengan sunat tadi ya. Nih. Langsung malu menunduk. Masih kuat nggak? Kalau nggak kuat ngomong. Biar aku stop. Faruk masih kuat nggak? Faruk masih kuat nggak? Faruk masih kuat nggak? Langsung teman-teman, langsung nggak dengar dia guys. Masih kuat nggak? Oke, kalau masih kuat teman-teman, sebentar ya. Hadis Muslim 5102. Rasulullah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulup. Pertanyaan saya, kenapa ketika di dunia kau disunat, ketika nanti kau berkulup lagi di hari kebangkitan? Kenapa? Kok jadi berkulup lagi? Numbuhnya gimana itu? Hah? Kenapa? Kalau Tuhan Yesus itu sunat, perjanjian antara Allah dengan Abraham. Ya, Tuhan Yesus itu disunat mengikuti tradisi Yahudi. Tidak ada satu ayat di dalam Alkitab perintah sunat. Kamu harus melakukan sunat, tidak ada perintah. Ya, di dalam Alkitab juga tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam perjanjian baru. Yang dilarang Tuhan Yesus itu, yang diharamkan itu apa yang keluar dari mulut kita, bukan yang masuk. Ya, kenapa kami beribadah di hari Minggu? Saya sudah pernah jawab dan saya tunjukkan data dan dalilnya. Karena Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Minggu, pada minggu pertama. Itu saya sudah jawab. Dalilnya. Mulai waktu saya dong, waktu saya. Mulai kan panik kan, di-mute lah. Di-mute. Tolong di-mute. Berisik nah, ganggu saya loh. Di-mute loh. Ya, Faruk. Jawab pertanyaan Bang Oki, Faruk. Kenapa tidak dikenakan hukum jinah ketika menggauli binatang? Ya. Terus Bang Oki di dalam hadis Bukhari 2442 itu menutupi aib, penjelasannya di situ tentang menutupin aib itu Faruk Sianipar, ya. Yang bisa ditutupi itu jinah dan mabuk. Pertanyaan saya, jinah seperti apa yang tidak merusak? Mabuk seperti apa yang tidak merusak? Dari tadi kau nggak jawab. Tolong kau jawab. Kalau udah nggak kuat ngomong, biar Bang Oki tahu masih kuat atau enggak. Kuat nggak? Itu setiap narasimu akan kubalikan kepada kamu. Saya bersumber, saya berdata, dan saya bertanya. Tidak ada tendensi untuk menghujat. Saya bertanya, itu kenapa tidak dikenakan hukum jinah ketika menggauli binatang? Jawab pakai data. Ya. Terus jinah seperti apa yang tidak merusak? Jawab pakai data. Mabuk seperti apa yang tidak merusak? Jawab pakai data. Di mana perintah sunat di dalam Al-Qur'an? Jawab pakai data. Di mana Allahmu mengajarkan mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Jawab pakai data. Di mana Allahmu mengajarkan tawaf? Jawab pakai data. Masih kuat? Masih kuat? Kau yang kutanya masih kuat nggak kau? Nampak kan Kau masih kuat nggak? Kau masih kuat nggak? Udah lanjut. Kalau yang masih kuat kau lanjut. Itu mukanya merah begitu. Itu mukanya merah. Itu mukanya merah. Kan kayak anak-anak kan, coba lah. Mau lanjut Itu nggak? mukanya udah merah. Kita dewasa. Mau lanjut nggak? Kalau nggak mau lanjut, berani stop. nggak? Mau sampai apa ya? Mau lanjut nggak? Oh, mau stop ya udah. Kalau udah nyerah udah. Kalau udah nyerah udah, angkat tangan. Udah, ayo kita lanjut ya. Lanjut. Ya udah, kalau udah terima. katanya udah Terima. panas. Loh, Udah yang apa bilang udah panas? siapa?
Kayak anak kecil kan. Lanjutnya. Udah apa lanjut? Aku bilang lanjut. Udah apa lanjut? Aku bilang lanjut. Oh lanjut berani. Ya, kalau tidak gimana? Oke. Kalau saya mah ngikutin aja, saya ngikutin narasi. Yaudah, ayo, silakan. Itu, saya tidak pernah membangun narasi saya. Itu. Ya, silakan Dinda, silakan. Itulah tanda orang sudah panik berdiskusi, teman-teman. Ya kan? Sesuatu yang nggak perlu dibahas, dia bahas. Main framing seperti itu gitu loh. Kau memberikan aku 1000 pertanyaan, 1 pertanyaan pun gak kau jawab, Dinda. Aku dari awal tadi bertanya, ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Kau bawa Matius 28 nomor 20. Kau balik bertanya ke aku. Aku tanya sama kau, mana datanya Yesus nyuruh kalian makan babi? Mana datanya? Oh, kami butuh ibadah hari Minggu itu ya karena pada hari ke-7, karena ini datanya mana? Makanya aku bilang, Dinda, silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu dan kau matikan akalmu. Jangan menipu, mana datanya? Malahan kau kembali bertanya ke aku, mana datanya sunat, mana datanya ini, mana datanya itu. Kau minta dijawab pertanyaanmu, tapi 1 pertanyaanku pun gak kau jawab. Makanya aku bilang, nanti kalau dibilang kok gila tersinggung. Nanti dia bilang gila, dia tersinggung, nyerang pribadi. Semua orang tempin di sini bilang oke gila. 1 pun gak kau jawab pertanyaanku gitu loh. Terus kau katakan ini hadis bantahannya itu. Hadis yang kau sampaikan tadi itu jilidnya panjang. Nomornya itu panjang, Dinda. Ya, ini dari 1455 sama-sama Tirmizi. Siapa saja yang kalian jumpai ya bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuh hewan yang jadi korbannya. Panjang penjelasan hadisnya itu. Gitu loh. Aku udah berkali-kali tunjukkan ini. Sekarang yang jadi pertanyaanku, Dinda. Ya, jadi pertanyaanku. Kita fokus aja lah, gak usah kayak anak-anak diskusi, oke. Kok jangan cari menang di sini, karena mustahil menang umat yang gak bercelana. Gak mustahil menang sosok yang menyembah pada sosok gak bercelana. Ini narasinya jelas loh, Ki. Wahyu 19 nomor 7 ini. Wahyu 19 nomor 7. Ini ayatnya jelas. Kalau kau katakan itu perkawinan ya dengan jemaat atau dengan gereja, datanya mana? Bukan gak ada dalam Bibel, kau ada tapi kau bantah gitu loh. Kau sok tahan-tahan di matamu. Kalau mau nangis aja lah kau. Nasib kau. Disekolahkan kau jadi Kristen kau, nggak kau pakai otakmu. Nggak ada kau. Ini jelas ayatnya, Dinda. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kalau kau mau menjawab ini, mana datanya? Di mana datanya yang menuliskan narasimu tadi? Jangan modal congormologi. Mana datanya? Gitu loh. Kembali lagi kutanyakan, ya. Terbukti teman-teman ya. Ya. Oki nggak bisa tunjukkan 1 data pun di mana Yesus mengajarkan ajaran Kristen, menjemput Kristen. Jadi stop. Bagi kalian Kristen mengatakan bahwasanya kalian pengikut Yesus itu stop. Tengok ditahan air mata itu. Tapi senyum tapi mukanya kayak gitu tuh. Screenshot mukanya screenshot itu. Mau nangis muka kau senyum, kau paksa kali senyuman kau. Lucu kali kau, ya kan? Aku gimana, Dinda ya? Dari awal match sampai detik ini pertanyaanku masih 1, pertanyaanku udah 100. Ajaran Kristen, angan-angan Kristen, hayalan Kristen, mimpi dan cita-cita
Kristen itu bersumber dari siapa? Kan kajian kita tadi temanya kan ajaran yang benar kan? Tuh ditahan yuk. Oh, nangis dia. Nasib kalian. Udah lagi, kalau nggak tahan lagi kau udah lagi, jangan kau paksakan kali. Silakan. Nah, pegangan kau ya, pegangan kau ya. Pegangan kau ya. Oke. Tapi jawab nanti pertanyaanku ya. Iya, iya. Pertanyaanku apa? Siap. Iya, pertanyaanku apa? Coba ulangin dulu. Siap. Apa? Siapa yang mengajarkan Kristen? Apa pertanyaanku? Ajaran Kristen Siapa? Apa bersumber dari pertanyaanku? mana? Ajaran Iya. Kristen bersumber Dari dari siapa? mana? Bukan dari mana? Dari Iya, siapa? jawab. Silakan diterima. Jangan takut. Jangan takut. Enggak, Oke. ulangin dulu pertanyaan abangnya. Ulangin dulu, ajaran Jangan kayak Kristen anak bersumber. kecil loh, katanya Iya, dari jangan kayak anak Enggak, kecil. soalnya matchku berapa ini Seben- loh? Pertanyaan abangnya Sebentar tadi siapa? loh. Pertanyaan abangnya tadi Ya apa? sebentar diterima dulu, silakan diterima. Iya, jawab dulu. Ulangin dulu pertanyaanku. Silakan diterima. Oh Pertanyaanku apa takut, tadi? takut. Pertanyaan apa takut. tadi? Kalau takut ngomong. Nangis. Takut. Nangis dia. Takut. Ya ulangi dulu pertanyaan. Teman-teman, Ulangi pertanyaanku. Faruk takut teman-teman Ajaran Anda berani bersumber dari terima. siapa? Ya. Ya silakan. Ajaran Kristen bersumber dari siapa silakan. Oke, ya gitu. Kita tunggu ya. Oke teman-teman. Apakah dijawabnya teman-teman ya? Tengok. Silakan dimulai. Oke, di mute. Ya, teman-teman, yang pertama, memang kalau standar janda ini memang dimiliki Faruk, ya kan? Kau lihat lah gaya aja. Oki, kalau diskusi jangan kayak anak kecil, Oki. Kau macam apa tadi? Kau macam apa rupanya tadi? Kan ku bilang, kalau standar janda itu memang bakal dimilikin Faruk, teman-teman. Kita harus maklum untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman Kristen, dibilangnya Bang Oki tidak menjawab. Tapi dia tahu ayat yang saya bawakan untuk menjawab. Matius 28 ayat 20. Itulah standar jandamu. Kau memaksakan jawaban saya itu sesuai hawa nafsumu. Kau tidak menerima jawaban saya. Yang saya tanya, Faruk, kau dari tadi jawab apa? Oki, itu baca itu Oki, hadis itu Oki. Nah, nih ya, aku bacakan ya. Kau bilang panjang tadi penjelasannya. Nah, bahwa ia berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya telah menceritakan ini. Kalau kita tarik, mana? Mana yang dijawab? Quick link, kontak. Apa jawabannya? Nunjuk-nunjuk apa kau? Nunjuk-nunjuk apa? Jawab pertanyaan saya. Kenapa tidak dikenakan hukum jinah ketika menggauli binatang? Faruk, jawab pertanyaan saya. Kau capek-capek disunat, kenapa pada hari kebangkitan berkulup lagi? Faruk, kau jawab pertanyaan saya. Jinah seperti apa yang tidak merusak? Mabok seperti apa yang tidak merusak? Di mana perintah sunat? Kau dari tadi cuma ngomong kosong. Jawab. Kalau nggak mampu jawab, ngomong aja jujur, biar saya tahu. Itu, Oki, sudahlah Oki. Saya jujur Oki, saya tidak mampu menjawab itu Oki. Saya tidak bisa menunjukkan jinah seperti apa yang tidak merusak, mabok seperti apa yang tidak merusak. Terus juga kau tidak menjawab Faruk Senipar. Itu, kau bilang Allahmu malu. Malu itu sebagian dari iman, ya kan? Allahmu beriman kepada siapa? Mana ada data yang kau tunjukkan dari tadi? Kau sibuk-sibuk bahas Alkitab pun. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan minta dijawab aja. Kalau saya tidak menjawab sama sekali, kau tidak akan mungkin dapat ayat Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kisah para Rasul 11 ayat yang ke-26. Jawab, kenapa kau disunat sekarang?
Pada hari kebangkitan kau berkulup lagi. Jawab. Kenapa tidak dikenakan hukum zina ketika menggauli binatang? Ya. Tapi kalau Faruk udah, udahlah gitu. Selesai lah ya udah selesai. Saya nggak akan menjawab apapun lagi. Karena pertanyaan saya tidak ada satu pun yang dijawab. Cuman modal framing. Jawab dulu pertanyaan saya. Itu, kenapa aib orang berzina itu ditutup-tutupi? Ketika zina itu tidak merusak. Makanya saya tanya, zina-zina seperti apa yang tidak merusak? Kenapa harus ditutup-tutupi? Jawablah. Tidak mampu jawab ngomong. Ya. Teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya teman-temannya. Kita tunggu dulu teman-teman karena ini udah jam 15.15 ya. Itu. Ini udah jam 15.15, teman-teman kencengin dulu tap-tap layarnya. Kita tunggu jawaban aja teman-teman. Kita udah nggak menjawab apapun lagi. Itu. Dari tadi kita bertanya nggak dijawab. Sibuk bertanya aja. Atau ginilah. Itu terlalu banyak pertanyaan. Oke, itu terlalu banyak pertanyaan. Saya kecilkan pertanyaan saya. Faruk. Ini ya. Satu pertanyaan saya aja. Di mana perintah sunat di dalam Al-Quran tertulis secara eksplisit? Udah, itu aja. Yang lain buang. Pertanyaan saya. Gak usah dianggap. Itu aja kau jawab. Silakan. Itu pun kalau kau berani jawab. Tunjukkan secara eksplisit. Oh, itu jadi yang kau jawab. Itu aja yang kau jawab. Berarti pertanyaanmu itu kan? Iya, pertanyaanmu itu. itu. Yang ditanggapin kan? Iya. Yang lain gak usah ditanggapin. Sama yang zina tadi loh. Sama yang zina. Dua loh. Kau kan dua. Pernikahan anak domba. Satu ya. Nih. Silakan. Makanya aku bilang, kau jangan angkat pertanyaan itu dari artikel. Kau buka hadisnya. Hadis yang kau maksud dalam Bukhari 2442 itu enggak kayak gitu bunyinya, Dinda. Makannya itu enggak kayak gitu. Makanya aku bilang, Ki, ya kan? Kau belajar. Kau lihat lagi, penjelasannya, ya, penjelasannya kau lihat, penjelasannya kau lihat. Ini hadisnya, kau nggak buka? Suara. Ini waktu. Kau lihat penjelasannya. Ya kau lihat penjelasannya. Ini hadisnya. 2442 ini hadisnya. Saya buktikan kepada kalian teman-teman bahwasanya dia berupaya untuk memelintir matan dari hadis itu. Ini isinya ya. Yahya bin Bukhair telah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ukail, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkannya atau tidak menolongnya. Siapa saja yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya memenuhi kebutuhan dirinya. Dan siapa saja menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslimnya, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari berbagai kesulitan di hari kiamat. Dan siapa saja menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Gitu loh. Ini matan hadisnya. Nah, kita bahas di sini tentang aib, Dinda. Ya. Di dalam iman Islam, dalam ajaran Islam, kami memang diajarkan begitu. Kami berupaya menutupi aib. Aib itu apa? Sesuatu kekurangan, ya, kekurangan dalam diri saudara kami. Bahkan dosa yang dilakukan oleh dia kepada Tuhannya. Itu kami berupaya menutupi, nggak dengan menceritakan. Tahu nggak kalian tentang si Fulan. Dia itu bikin kayak gini loh. Tahu nggak tetangga kami si Fulan? Itu nggak boleh. Kalau kami berupaya menutupi aib saudara kami, maka Allah akan menutupi aib kami. Karena apa? Karena kami pun manusia memiliki aib di hadapan Tuhan kami. Itu keutamaannya. Nah, terus kita bahas ya, satu lagi. Ini tentang menggaulin binatang. Ya, aku mau bertanya ini dari Yesus nih. Tentang menggauli binatang. Aku udah tunjukkan hadisnya tadi, Dinda ya. Jadi hadis yang aku sampaikan tadi itu panjang nomornya.
Dimulai dari 1374 ya, Tarmizi 1475 sampai dengan 1476, 77, 78, 79. Jangan gitulah diskusinya. Nanti lah, semua satu-satu lah. Aku dulu lah narasi, jadi aku nggak bisa serang balik. Gitu loh. Kau pertanyaanku pun gak ada kau jawab. Masa aku cuma menjawab pertanyaanmu aja? Gitu loh. Ini Matius 21. Tunggu dulu, kita cari yang besar tulisannya ya. Ini gak ada yang besarnya ini. Nanti tunggu jawab tentang sunatnya. Pertanyaanku pun gak ada kau jawab kok. Matius 21 nomor 1 sampai 11. Ketika Yesus dan muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terdampar dan anaknya dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya." Yang jadi pertanyaannya, Ki, ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Karena gini, Ki, ya. Ayat berikutnya tidak ada diceritakan bahwasanya keledai itu dikembalikan. Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Lukas 2 nomor 21. Yesus itu kan laki-laki, Ki, kan? Dia bersunat. Maaf, dia punya kemaluan sebagaimana aku juga punya kemaluan. Keledai betina itu punya lubang. Ada apa, Ki? Gitu loh. Apakah dengan jari? Kalau memang untuk ditunggangin, Ki, kalau untuk ditunggangi kan bisa keledai jantan. Hewan tunggangan itu kan keledai jantan gitu loh. Gitu loh. Kenapa dipilihnya keledai betina? Ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Makanya di dalam Bible tidak ada larangan dari Yesus untuk bersetubuh dengan binatang. Gak ada Yesus berkata, janganlah kalian bersetubuh dengan binatang. Gak ada. Pertanyaan kedua, Dinda ya. Yang pertama, dari mana bersumbernya ajaran Kristen? Yang kedua, ada apa dengan Yesus? Ya, ada apa antara Yesus dengan keledai betina? Keledai betina loh. Karena sampai detik ini keledai itu belum dikembalikan. Gawat ini. Nama Yesus yang dipertaruhkan ini. Oke, teman-teman, siap. Enggak, aku nge-lag enggak ini? Teman-teman, aku nge-lag enggak? Di sini aku patah-patah. Lada nge-lag. Aku yang nge-lag, apa dia nge-lag? Kau yang nge-lag agak patah-patah kau. Patah-patah. Dari tadinya. Oke, silakan. Oke, teman-teman, langsung kita gas ya teman-teman ya. Kalau kita itu langsung menjawab Faruk ya. Imamat 18 ayat yang ke-23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Selamat datang di kebenaran. Imamat 18, dari Yesus. Imamat 18 ayat Dari yang ke-23. Yesus. Sebentar Faruk. Waktu saya. Dari Yesus loh. Waktu saya Faruk Cianipar. Waktu saya. Oke, ketika Faruk mengatakan tadi, Tuhan Yesus menyuruh ngambil keledai terus ditafsirkannya, ya kan? Dengan narasinya sendiri, ingat itu menggenapi nubuatan di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Kalau dia akan menunggangi keledai, ya. Itu menggenapi yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Sebentar, waktu saya Faruk Sianibar. Oke teman-teman, biar Faruk ini paham ya. Aku harus banyak waktu untuk membahas ini. Saya tahu yang Faruk maksudkan, saya tahu tadi ya. Hadis itu memang tidak berbunyi demikian Faruk. Hadis yang saya bawakan di dalam Sahih Bukhari, 2442 itu memang tidak berbunyi demikian. Tapi kau lihat Al-Mausa Al-Fiqiyah ini, kamu tahu nggak apa ini? Ini tim ulama Kuwait, sponsor pemerintah. Mereka berpendapat seperti apa? Loh, mau saya tunjukkan datanya? Siapa ini mereka ini? Al-Muswa Al-Fiqiyah ini siapa? Mau saya tunjukkan?
Makanya kau belajar dulu deh. Ya, jilid 24 halaman 169. Sini. Ini pendapat mereka nih Faruk. Ya, ini pendapat ulama Kuwait nih. Disebutkan bahwa aib yang dianjurkan untuk ditutupi adalah aib-aib dosa yang sifatnya tidak merusak dan mengganggu orang lain. Seperti mabuk dan berzina. Selamat datang di kebenaran. Kau mau bantah pendapat ini, kapasitasmu apa? Ketika kau ingin membantah, kau lihat. Al-Muswah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah adalah ensiklopedia fikih Islam yang sangat lengkap, disusun oleh tim ulama Kuwait atas sponsor pemerintah dan merangkum pendapat-pendapat dari 4 mazhab utama. Ketika Faruk ingin membantah itu, kapasitasmu apa? Kami oten tidak modal congor. Kami cross check dulu kredibilitasnya. Itu sekarang saya tanya, jangan kau lari-lari. Jangan lari-lari. Jawab, jinah-jinah seperti apa di dalam pendapat itu yang tidak merusak? Mabok seperti apa yang tidak merusak? Sehingga itu boleh ditutup-tutupi aibnya. Kamu tahu nggak Faruk? Ini kan aibnya boleh ditutupi Faruk. Dan saya tidak bisa bayangkan ketika aib jinah itu boleh ditutup-tutupi. Nih Faruk, sebentar. Dalam Al-Muswah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa aib yang dianjurkan, lihat nih, untuk ditutupi. Pertanyaan saya, kenapa aib zina ini harus ditutup-tutupi? Itu kau jawab nanti, ya. Itu kau jawab. Jina-jina seperti apa yang tidak merusak? Mabok seperti apa yang tidak merusak? Mabok apa? Mabok kejanda. Mabok kejanda. Mungkin itu yang tidak merusak ya teman-teman. Mabok janda. Mabok janda. Abang Faruk lagi mabuk janda. Itu. Silakan Faruk jawab ya. Pertanyaan Faruk saya udah jawab semua. Saya udah jawab. Silakan Faruk jawab. Ini udah jam 3:30. Saya harus siap-siap. Saya ambil 5 menit lagi. Sekalian closing statement. Habis itu Faruk 5 menit closing statement. Saya jam 4 kan harus jualan. Faruk kan tahu kan. Itu bukan mau kabur. Jam 4 saya harus jualan. Gitu. Saya ambil 5 menit lagi waktu saya. Ini closing statement. Sebentar ya teman-teman ya. Silakan diterima. Silakan diterima. Oke, teman-teman, karena ini waktu closing statement kita langsung aja teman-temannya, kita akan jawab semua pertanyaan Faruk Syarifah yang sebenarnya kita udah jawab dari tadi. Ajaran Kristen itu bersumber dari siapa? Matius pasal 28 ayat 20 itu adalah tulisan merah. Tulisan merah itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, memang kalau dikatakan apakah di dalam Matius pasal 28 ayat 20 itu tertulis Kristen, tidak tertulis Kristen. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ya, waktu saya dong, ini closing statement, jangan diganggu lah. Ini saya mau jawab loh semua pertanyaanmu loh. Itu. Nah, makanya teman-teman, pengikut Kristus ini, orang yang mengikuti ajaran Kristus ini teman-teman, itu yang disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Ya, orang-orang yang menerima ajaran Yesus ini untuk pertama kalinya disebut Kristen di Antioquia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Di mana dilarang menikahi binatang. Imamat 18 ayat yang ke-23. Jelas data yang saya tunjukkan tadi. Nah, yang ketiga teman-teman, di dalam narasi Faruk tadi ketika Tuhan Yesus menyuruh mengambil keledai, mohon maaf Tuhan kami tidak mencuri. Karena di situ ada orang yang punya.
Gitu ya. Kalau kau baca ayatnya, di situ ada orang yang punya. Terus tidak ada korelasinya keledai betina itu dengan pikiranmu. Tapi saya memaklumi, memang kalau orang yang pikirannya kotor, kalau ngelihat yang beda kelamin dikit, itu pikirannya akan kotor. Misalnya nih, ada keledai betina, karena memang pikirannya udah kotor. Jadi yang dinarasikannya keluar ya kotor. Itu berasal dari pikiran kita. Ya teman-teman ya. Nah, itu saya sudah jawab semua apa yang menjadi pertanyaan. Oh ya, masalah pernikahan anak domba. Pernikahan anak domba di situ tidak di dalam arti yang sesungguhnya. Pernikahan anak domba di situ adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Ya, semua pertanyaan Faruk Syanipar saya jawab. Nah, tolong saya minta Faruk Syanipar mempertegas hadis Bukhari 2442. Ya, saya tidak bertanya hadisnya. Yang saya tanya pendapat ulama Kuwait, ya, pendapat ulama yang disupport langsung oleh pemerintah. Mereka berpendapat Faruk di situ, ya, aib-aib yang boleh ditutupi itu adalah zina, itu adalah aib zina dan mabok. Zina seperti apa yang tidak merusak, mabok seperti apa yang tidak merusak. Itu nanti Faruk jawab pakai data dan pakai dalil. Terus sunat. Tolong juga Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Ya Faruk ya, semua pertanyaan Faruk saya luangkan waktu closing statement saya, tidak untuk memframing atau apapun, enggak. Ya teman-teman ya, kita menjawab semua pertanyaannya. Ya, saya juga minta maaf sama Babang Faruk yang ganteng ya kan. Walaupun rambutnya enggak ada, cuma sisa dikit. Gitu. Terima kasih untuk diskusinya. Mohon maaf kalau saya hari ini banyak mengeluarkan data-data yang membuat kamu terpukul, ya kan? Itu saya sarankan sama Babang Faruk, setelah ini kalau mau berdiskusi banyak-banyak mempersiapkan diri dulu, apalagi sama Bang Oki. Takutnya nanti Faruk terpukul seperti yang saya tunjukkan tadi data-datanya, ya kan? Terus juga di dalam hadis tazkiyah tadi teman-teman, tidak ada hukum had atau berzina ketika menggauli binatang. Itu dia tidak jawab. Entah apa yang ditunjuknya tadi kan? Itu. Tolong nanti dijawab ya. Teman-teman Kristen yang sudah menabur, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Teman-teman Muslim, kalau ada perkataan saya yang salah, Bang Oki juga minta maaf. Saya cuma mengikuti narasi Bang Faruk. Bang Faruk seperti itu ya saya mengikuti. Saya mengimbangi seperti apa narasi Faruk Syanipar. Ya, ingat, dari awal diskusi ini berlangsung, Bang Oki tidak pernah membangun narasi Bang Oki sedikit pun. Faruk Syanipar membangun pola pikirnya dari awal. Ya, tapi saya mengikuti caranya itu, makanya dia yang kena sendiri. Tolong nanti dijawab semua pertanyaan saya ya Babang Faruk ya. Jangan nangis, jangan habis ini nggak mau diskusi lagi. Itu harus tetap kuat, tetap semangat. Ya, nah buat teman-teman semua, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tetap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap bersaksi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak. Silakan Babang Faruk. Iya, buat teman-teman yang di bawah, saudara Muslim yang di bawah, sebenarnya yang salah itu bukan Oki. Patah-patah sekali kau, serius patah-patah. Tapi udahlah, udah mau ini kan. Udah mau selesai, patah-patah ini gak enak buat dia. Sebenarnya yang salah itu bukan si Oki-nya teman-teman. Kalianlah yang salah ketika kalian mengharapkan ya Oki memberikan jawaban yang nyambung dengan pertanyaan. Kalau dari awal kau tadi jawab kayak gitu jujur, tidak ada kata-kata karistin dalam Matius 28:20, kan bisa lanjut diskusi kita. Gitu loh. Terus kau bawakan yang menjadi dalil KPR 11 nomor 26. KPR 11 nomor 26 yang melantik mereka, murid-murid Paulus itu di Antioquia untuk pertama kali, itu adalah Paulus. Berarti arti kata karistin adalah pengikut Paulus. Arti kata karistin itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Terus ketika kita tanyakan, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk mengawini binatang atau menzinai binatang atau menduluk binatang. Kau bawa Imamat 18:23, tahu malu nggak Koki? Nih, Imamat 18:23 ini Taurat Ki. Nggak ada urusan
dasar Muhammad pemakan babi ini. Nggak tahu malu kau. Imamat 18:23. Kalau kau memang berpegang kepada imamat, kitab imamat yang ini kenapa kau ludahin? Kenapa nggak kau ikuti gitu loh? Ini. Ini imamat juga ini. Ini imamat juga ini. Imamat 11:7 ini. Sebentar ya, teman-teman ya. Nih. Demikian juga, loh kok nggak bisa dibalikkan nih? Ini, loh, apa ini? Nih, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersalah panjang, tetapi tidak memamah piak, haram itu bagimu. Imamat 11:7 melarang makan babi, kok makan babi. Ketika ditanya hukum, ya kan, ketika ditanya hukum, panik. Kristen panik itu, dicomot dia kitab imamat, larangan ini, larangan itu. Tapi larangan makan babi, kok makan babi. Sementara dalam Efesus 2 nomor 15, ya, dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Hukum Taurat dengan segala ketentuannya sudah dibatalkan. Kalian hadir dengan hukum baru. Apa itu hukum bagi kalian? Cukup percaya dengan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Kalian tak dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalian tidak dibenarkan bukan karena melakukan hukum. Tidak. Kalian dibenarkan cukup modal percaya tentang kematian dan juga kebangkitan. Atau dengan kata lain, kalian nggak punya hukum, Ki. Nggak mungkin domba dikasih hukum. Mana ngerti domba? Kalian kan dianalogikan dengan domba kalian. Larangan saja di dalam angan-angan Kristen tidak ada hukum. Gitu loh. Ngapain kamu mengurus tentang hukum orang lain? Matius 21 tadi lagi dari nomor 1 selanjutnya, Ki. Tidak ditemukan satu ayat pun dalam Matius 21 Yesus sudah mengembalikan keledai betinanya. Tidak ada. Kalau kau katakan itu nubuat, tidak ada nubuat mengatakan bahwasanya dia akan menunggangi keledai betina. Tidak ada. Tidak ada datanya itu. Jadi begitu teman-teman ya. Hasil diskusi kita hari ini memang Oki itu selalu ngaku di ujung-ujungnya teman-teman. Di ujung-ujungnya dia sudah akui dalam Matius 28:20 Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Dan memang narasi-narasi Yesus di dalam Bible dia tidak pernah menyebutkan Kristen. Dan memang Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran apapun kepada Kristen. Jadi seharusnya Kristen ini diganti dengan sebutan Paulisten. Apa artinya? Pengikut-pengikut Paulus, bukan pengikut-pengikut Yesus. Ya, jadi buat adik-adik Kristen, sadarlah kalian, bangunlah kalian dari tidur kalian. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yesus tak pernah memberikan pengajaran apapun kepada kalian. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada kalian. Karena memang pada sejatinya Yesus itu tidak pernah mengenal Kristen.